Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili yang akan menjelaskan materi hari ini yaitu penghapusan piutang tidak tertagih. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang penghapusan piutang tidak tertagih. Penghapusan piutang adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Untuk pencatatannya, metode penghapusan piutang tidak tertagih ada dua metode. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung atau metode cadangan. Sedangkan dari metode langsung itu sendiri yaitu merupakan metode pencatatan kerugian piutang yang langsung mengurangi piutang yang bersangkutan. Sedangkan untuk metode tidak langsung atau metode cadangan yaitu metode pencatatan kerugian piutang tak tertagih dan secara tidak langsung mengurangi piutang yang bersangkutan. Nanti akan kita lihat perbedaannya bagaimana metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk yang pertama, transaksi penghapusan piutang metode langsung, yaitu yang pertama setiap penghapusan piutang, maka di jurnal beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Lalu yang kedua, untuk pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas piutang yang dihapuskan, maka jurnalnya piutang dagang di debit dan beban kerugian piutang di kredit. Yang ketiga, waktu menerima pembayaran dari debitur, maka di jurnal perusahaan menjurnal kas di debit, piutang dagang di kredit. Dan yang terakhir, apabila jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar, maka di jurnal kas di debit dan beban kerugian piutang di kredit. Berikutnya kita masuk transaksi penghapusan piutang metode tidak langsung. Yang pertama yaitu kerugian piutang tak tertagih dicatat berdasarkan taksiran melalui jurnal penyesuaian. Jurnalnya yaitu kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Lalu transaksi yang kedua, setiap penghapusan piutang langsung dicatat ke rekening kerugian piutang dengan jurnal cadangan kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Lalu yang ketiga, pernyataan kesanggupan debitur untuk membayar atas cadangan piutang yang dihapuskan, maka jurnalnya piutang dagang di debit dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Dan yang keempat, waktu menerima pembayaran dari debitur di jurnal kas di debit dan piutang dagang di sebelah kredit. Dan yang kelima, jika debitur yang sudah dihapuskan datang dan langsung membayar, maka di jurnal kas di debit dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Jadi di sini perbedaan antara metode langsung dengan metode tidak langsung yaitu apabila metode langsung dicatat ke dalam akun beban kerugian piutang, sedangkan untuk metode tidak langsung atau metode cadangan dicatat ke dalam akun cadangan kerugian piutang. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Di sini ada neraca awal dari PT Maju Jaya berhubungan dengan piutang pada tanggal 1 Januari tahun 2017 yaitu sebagai berikut. Ada daftar saldo piutang. Yang pertama dari toko Jaya Abadi sebesar Rp14.600.000. Lalu yang kedua toko Mega Surya sebesar Rp10 juta. Ketiga toko Nusantara saldo piutangnya sebesar Rp15 juta. Dan yang keempat toko Sejahtera saldo piutang sebesar Rp5 juta. Lalu transaksi-transaksi selama tahun 2017, transaksi yang terjadi selama tahun 2017 yaitu pada tanggal 10 Januari diterima dari toko Jaya Abadi pembayaran faktur tanggal 10 Desember per 2017 sebesar Rp12.600.000.
Yang kedua, tanggal 10 Januari, pengadilan menyatakan toko Nusantara jatuh pailit, saldo piutangnya dihapuskan. Transaksi yang ketiga, tanggal 21 April, Herlina, pemilik toko Mega Surya, meninggal dunia, diputuskan untuk menghapuskan saldo piutang kepadanya. Lalu yang keempat, tanggal 20 Juli, diterima dari toko Jaya Abadi sebesar 2 juta rupiah pelunasan utangnya. Berikutnya tanggal 12 September, dihapuskan piutang kepada toko Sejahtera karena perusahaan tersebut jatuh pailit. Selanjutnya terakhir, tanggal 10 Oktober, ahli waris Herlina datang ke perusahaan dan membayar lunas 10 juta rupiah utang almarhum yang telah dihapuskan. Dari data di atas diminta mencatat transaksi-transaksi tersebut berdasarkan metode langsung dan metode tidak langsung atau metode cadangan. Maka jurnalnya bisa kita lihat untuk metode langsung, yaitu transaksi yang pertama tadi. Kita lihat tanggal 10 Januari diterima dari toko Jaya Abadi pembayaran faktur tanggal 10 Desember per 2017 sebesar 12.600.000 rupiah. Maka jurnal yang dibuat tanggal 10 Januari, kas di debit 12.600.000 rupiah dan piutang dagang di kredit 12.600.000 rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 20 Januari. Tadi tanggal 20 Januari transaksinya yaitu pengadilan menyatakan toko Nusantara jatuh pailit, saldo piutangnya dihapuskan. Maka kita lihat untuk toko Nusantara, di sini toko Nusantara mempunyai saldo 15 juta rupiah. Maka 15 juta rupiah ini minta dihapuskan karena pailit. Maka jurnalnya, beban kerugian piutang di debit sebesar 15 juta rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 21 April, kita lihat tanggal 21 April, Herlina, pemilik toko Mega Surya, meninggal dunia, diputuskan untuk menghapuskan saldo piutang kepadanya. Kita lihat di toko Mega Surya ada piutang sebesar 10 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat tanggal 21 April yaitu beban kerugian piutang di debit 10 juta rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 10 juta rupiah. Kita lanjut tanggal 20 Juli. Transaksi tanggal 20 Juli diterima dari toko Jaya Abadi sebesar 2 juta rupiah pelunasan utangnya. Maka jurnal yang dibuat yaitu kas di debit sebesar 2 juta rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 12 September, kita lihat 12 September ada dihapuskan piutang kepada toko Sejahtera karena perusahaan tersebut jatuh pailit. Maka jurnalnya, beban kerugian piutang di debit 5 juta rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kita lihat kenapa toko Sejahtera itu sebesar 5 juta rupiah. Di daftar saldo piutang ada toko Sejahtera yang keempat di sini ya. Toko Sejahtera mempunyai saldo piutang sebesar 5 juta rupiah. Jadi karena dihapuskan jatuh pailit, maka jurnalnya beban kerugian piutang di debit 5 juta rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 5 juta rupiah. Yang terakhir, tanggal 10 Desember. Untuk tanggal 10 Desember di sini yaitu ahli waris Herlina datang ke perusahaan dan membayar lunas sebesar 10 juta rupiah utang almarhum yang telah dihapuskan. Utangnya sebesar 10 juta yang awalnya telah dihapuskan, datang untuk membayar lunas utangnya. Maka jurnal yang dibuat yaitu kas di debit 10 juta rupiah dan kredit sebesar 10 juta rupiah, akunnya beban kerugian piutang. Jadi di jurnal apabila datang dan langsung membayar, di jurnalnya kas di debit 10 juta rupiah dan beban kerugian piutang di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah.
Itulah apabila menggunakan metode langsung. Sekarang kita lihat apabila menggunakan metode tidak langsung. Sebenarnya hampir sama untuk metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode tidak langsung, di sini perbedaannya hanya pada saat penghapusan piutang. Kalau di metode langsung, pada saat penghapusan piutang dicatat ke dalam akun beban kerugian piutang. Sedangkan untuk metode tidak langsung dicatat ke dalam akun cadangan kerugian piutang. Bisa kalian lihat perbedaannya metode langsung dan metode tidak langsung dari transaksi, contoh transaksi di sini. Itulah tadi pembelajaran kita tentang penghapusan piutang tidak tertagih, yaitu penghapusan piutang di sini karena perusahaan atau debitur tidak sanggup membayarnya dengan suatu alasan. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.